Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat,
Baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati, yang penuh sukacita, yang siap untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan di hari Sabat. Sekali lagi kami sapa dengan shalom semuanya. Saya percaya bahwa kita sudah siap untuk mempersembahkan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Sebelumnya mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, hari Sabat, di mana di sore hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat mujizat nafas yang Tuhan beri, yang tidak pernah lupa untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebab itu ajar kami untuk kami menghitung hari-hari, supaya setiap kami beroleh hikmat yang daripada Tuhan, untuk kami dapat menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dan ibadah ini kami dedikasikan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah dan memuji Tuhan, katakan amin. Silahkan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan dari awal. Ajar kami
kepada Tuhan, katakan mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan. Katakan agunglah karyamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Bersama umatmu kami bersyukur. Bersama umatmu kami berterima kasih Tuhan, untuk setiap karyamu yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Terima kasih yang tak hentinya kami berikan kepadamu atas setiap karyamu, atas kebaikanmu, atas setiap anugerahmu yang setiap hari selalu baru bekerja di dalam kami, yang tak hentinya Engkau memberikan kebaikan-Mu ya Tuhan. Sebab itu senantiasa kami bersyukur buat setiap hari yang Kau berikan, setiap hari buat kesempatan, setiap hari Engkau berikan kami nafas kehidupan. Setiap waktu, setiap detik tak pernah terlambat mujizat-Mu bekerja. Sebab itu ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami. Yesus Tuhan, terima kasih. Mari dengan segenap hati berikan syukur-Mu kepada Tuhan. Dengan segenap hati bawa persembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dia adalah penolong kita. Sebab Dia Yesus, penolong hidup kita. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Mari katakan, Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, amin, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Katakan segenap hati,
katakan Yesus, Yesus penolongku, kami cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu, tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Amin. Sekali lagi katakan, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Engkau yang senantiasa menerima pertolongan Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik. Sebab Dia Allah yang tidak pernah gagal akan setiap janjinya. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Setiap kita pasti percaya bahwa janji Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Yesus yang tak pernah gagal. Katakan, Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Amin. Katakan, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku apa? Allah pemenang. Hey, Yesus Raja. Setiap kita katakan dari awal, Dia tak pernah gagal. Amin. Karena Dia Allah. Yes. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Katakan, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang. Sorakan, yes, Yesus Raja. Katakan, sebab Dia Raja, sebab Dia Allah, Raja, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, amin. Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Raja pemenang. Katakan, yes, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Siapa namanya? Yesus Raja. Haleluya. Saudara,
Karena janji Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Dia memberkati kita senantiasa. Katakan amin. Beri tepuk tangan. Tidak pernah terlambat janjimu atas kehidupan kami. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah. Lebih keras katakan apa? Untuk menyediakan. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan dari awal. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya Sangat besar. sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Mari angkat kedua belah tanganmu, katakan ikuti. Aku Diberkati, aku dilimpahi. Amin. Allah Lebih keras katakan dengan iman. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih-Nya senantiasa menyertai kita. Dia yang menyediakan setiap keperluan dan kebutuhan kita. Katakan, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. sekali lagi. Allah sanggup, katakan, sebab Allah sanggup. Limpahkan segalanya. Angkat kedua tanganmu, katakan, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah. Mari dengan iman katakan, untuk menyediakan. Ku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Amin. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya berkat Tuhan melimpah, katakan amin. Haleluya, haleluya. Anugerah Tuhan melimpah bagi kita semua, katakan amin.
Pada hari Selasa ada doa terobosan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Doa ini akan diselenggarakan melalui Zoom meeting dan disiarkan langsung di YouTube channel GBI My Home Official. Doa ini juga wajib bagi para pengerja, full timer, gembala cabang, gembala kul, pengurus dan anggotanya yang akan dilayani oleh Mari kita bergabung di dalam KUL, Community of Love, komunitas gereja di mana kita dapat bertumbuh bersama dalam kerohanian kita, saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Temukan KUL Anda di daerah terdekat atau dapat menghubungi Bapak Agustinus Sihombing. pada hari Sabtu ada doa puasa pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Doa ini akan diadakan live on YouTube GBI My Home Official yang akan dilayani oleh Untuk minggu depan, ibadah hari Minggu akan diadakan secara online sebanyak 3 kali. Pada pukul 8 pagi, pada pukul 11 siang, dan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Semua ibadah akan diadakan secara langsung di YouTube channel GBI My Home Official. Akan diadakan pemberkatan pernikahan kudus Saudara Nelson Lumban Raja dan Saudari Pesta Rohanita Tobing pada bulan Juli 2021 di GBI My Home Rawasari. Bagi Bapak Ibu, jika keberatan dengan pemberkatan pernikahan ini dapat menghubungi sekretariat. Persembahan online dapat ditransfer ke rekening gereja GBI My Home Rawasari BCA dengan nomor rekening 38014671111 atas nama GBI Rawasari. DCMB Niaga dengan nomor rekening 80094039900 atas nama Gereja Betel Indonesia Jemaat Rawasari. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus buat kesempatan jikalau kami masih boleh ada hingga saat ini ya Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan yang terus melindungi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus buat setiap pujian dan penyembahan kami yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah ya Tuhan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Pak Niko yang ada di Jakarta beserta keempat wakilnya. Kami berdoa buat hambamu Pak Johan yang ada di Singapura. Kami berdoa buat Bapak Irwan ya Tuhan sebagai gembala sidang kami di tempat ini. Beserta wakilnya Bapak Anen Kristu Bagio. Engkau terus mengurapi mereka ya Tuhan Yesus. Visi misimu yang baru terus Tuhan curahkan atas hidup mereka. Tuhan Engkau memberkati langkah-langkah mereka, kemanapun mereka untuk memberitakan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan jiwa-jiwa yang mendengar boleh diselamatkan, boleh dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati keluarga besar mereka, istri, anak-anak, menantu, bahkan cucu mereka ya Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang kami cintai. Tuhan pulihkan bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan pulihkan ya Tuhan. Tuhan sembuhkan ya Tuhan dari setiap masa pandemi-pandemi yang ada, buat setiap bencana-bencana yang sedang terjadi ya Tuhan Yesus, buat setiap
krisis ekonomi ya Tuhan. Engkau memulihkan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati setiap pemerintahan-pemerintahan yang ada di bangsa kami. Dimulai dari Bapak Presiden ya Tuhan beserta wakilnya. Engkau terus memberikan mereka kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Biarlah mereka boleh unity, biarlah mereka boleh bergandengan tangan untuk membawa bangsa kami ini ya Tuhan menjadi bangsa yang makmur ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Engkau juga memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada di pusat sampai daerah-daerah tertentu ya Tuhan. Engkau terus memberkati mereka, biar mereka boleh bertanggung jawab atas pekerjaan, atas tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan atas hidup mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap Polri, TNI yang berjaga-jaga atas bangsa kami, yang berjaga-jaga atas keamanan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Engkau terus memberikan mereka kekuatan ya Tuhan, supaya mereka boleh tegak berdiri untuk keamanan bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Pentakosta ketiga boleh tercurah atas bangsa kami. Damai sejahtera Tuhan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami, kota Tanjung Pinang. Diberkatilah sumber dayanya ya Tuhan. Diberkatilah airnya, lautnya ya Tuhan. Engkau berkati setiap perekonomiannya ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan juga pembangunan boleh berjalan dengan baik. Engkau berkati wali kota, gubernur ya Tuhan. Sampai pemerintahan terendah sekalipun, biarlah ya Tuhan pengurapan Tuhan, biarlah roh takut akan Tuhan boleh ada bagi mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau memberkati pengkhotbah ya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan firman-Mu boleh seperti benih yang ditabur di tanah yang subur, boleh bertumbuh, boleh berbuah, dan kami boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih buat umat-Mu yang sudah hadir, yang sudah mengikuti ibadah yang ada di rumah-rumah. Biarpun kami ya Tuhan terpisah jarak dan waktu ya Tuhan, tidak akan mengurangi sukacita kami untuk tetap datang ke hadapan Tuhan, untuk tetap memuji-muji dan menyembah Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan. Jikalau mereka dalam kesusahan ya Tuhan, Engkau hibur mereka ya Bapa. Jikalau mereka dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan mujizat kesembuhan boleh terjadi atas hidup mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati rumah tangga demi rumah tangga. Engkau memberkati hubungan mereka ya Tuhan, anak istri mereka ya Tuhan. Biarlah mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Biarlah mereka terus berharap ya Tuhan di dalam Tuhan. Dalam masa-masa seperti ini ya Tuhan, banyak ya Tuhan kekurangan dalam rumah tangga demi rumah tangga. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan berada bersama dengan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Inilah doa permohonan kami untuk hari ini ya Tuhan. Biarlah apa yang kami doakan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan senantiasa menguatkan roh kita untuk kita tetap berjalan dalam kebenaran-Nya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, kami perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Mari katakan, ku penuh anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap. Dunia tak bisa jadi kasih-Mu, Tuhan. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Kita semua sehat, kita semua dalam lindungan Tuhan. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Hari ini kami boleh beribadah, sekalipun kami beribadah lewat online, tetapi tidak mengurangi sukacita kami akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Roh Kudus berbicara atas kami akan firman-Mu. Aku percaya bahwa firman-Mu adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Firman itu yang mengajar, firman itu yang menegur kami, dan firman itu yang memberikan kehidupan atas kami. Saat firman-Mu disampaikan, kalau ada yang sakit umat-Mu Tuhan, tolong sembuhkan mereka. Kalau ada yang susah Tuhan, tolong hibur umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. 1 menit kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita, sorakan. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Kita buka dalam 1 Tesalonika pasal 5, kita akan baca ayat 17 sampai dengan ayat 22. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat 22.
Ayat yang tidak asing lagi buat saudara, ayat emas bagi saudara, ayat yang sering saudara baca. Tapi pada hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat 2. Mari kita akan baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, adapun tema khotbah kita pada hari ini adalah pujian dan doa mengubah hati. Pujian dan doa mengubah hati. Saudara yang kasih Tuhan, 1,5 tahun sudah COVID-19 menghantam banyak orang. Sampai hari ini pun COVID-19 masih membuat banyak orang tergeletak. COVID-19 ini, keadaan sekarang ini banyak membuat orang ketakutan. Banyak membuat orang mengalami tidak sukacita, saudaraku. Tetapi, saudara yang kasih Tuhan, dari judul firman Tuhan, pujian dan doa mengubah hati. Saya berdoa, saya berharap situasi keadaan yang saat ini yang kita alami, yang dunia alami, itu tidak mengubah hati saya, tidak mengubah hati saudara dalam mengikut Tuhan, dalam memuji Tuhan, dalam menyembah Tuhan. Sekalipun kita mungkin bisa melihat, dapat melihat orang di luar sana, mereka mengalami tekanan, mereka menghadapi persoalan dalam ekonomi, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka, dalam pelayanan mereka. Ketakutan yang mereka alami. Mereka tertekan dengan keadaan seperti itu. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajar kembali kepada saya dan saudara. Lewat situasi, lewat keadaan yang kita hadapi, yang kita alami, yang kita lihat, saudara. Bagaimana supaya kita tidak tertekan, bagaimana supaya kita tetap bersukacita, bagaimana supaya kita tetap tidak mengubah sikap hati kita di dalam mengikut Tuhan, sekalipun keadaan hari-hari ini masih membuat orang mengalami ketakutan, masih membuat ekonomi, menghantam ekonomi. Sehingga persoalan-persoalan terus berganti yang dihadapi banyak orang. Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama yang Tuhan ingatkan kepada kita pada hari ini, supaya hati kita tetap bersukacita, saudaraku. Firman Tuhan berkata sangat jelas di ayat 17-nya. Mari kita lihat Alkitab kita. Apa sih yang firman Tuhan katakan? Tetaplah berdoa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengajar kepada kita pada hari ini supaya saya dan saudara tetap berdoa. Supaya saya dan saudara tetap berdoa. Situasi, keadaan, kondisi, masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Dan firman Tuhan mengajarkan kita pada hari ini. Untuk supaya saya, untuk supaya saudara dan kita semua tetaplah berdoa. Katakan amin. Menjadi pertanyaannya, kenapa kita harus berdoa, Bapak Ibu? Kenapa saya dan saudara harus berdoa? Kenapa gereja harus berdoa? Alasan pertama kenapa kita harus berdoa adalah doa itu membuat hati dan pikiran kita tenang. Doa membuat hati dan pikiran saya itu menjadi tenang, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7.
Janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun. Tuhan ingatkan kepada kita dalam Filipi pasal 4, janganlah hendaknya kamu khawatir, tetapi semuanya itu kita naikkan, kita panjatkan di dalam doa. Sebab di balik doa itu ada kuasa Tuhan berikan. Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, doa membuat hati dan pikiran kita itu tenang. Mari kita belajar dari satu pribadi. Kita buka dalam Ayub pasal 1. Ayub pasal 1, apa yang Ayub lakukan? Apa yang Ayub kerjakan? Ayub pasal 1 ayat 5. Ayub pasal 1 ayat 5. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar dari Ayub. Ayub tidak tenang. Ayub pikirannya tidak tenang, hatinya gelisah. Apa yang membuat hati Ayub gelisah? Apa yang membuat pikiran Ayub tidak tenang? Saudara yang kasih Tuhan, Ayub berpikir, Ayub hatinya tidak tenang. Kenapa? Dia jangan-jangan anak-anaknya melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ayub berdoa. Jadi respon Ayub, sikap Ayub, tindakan Ayub yang dia lakukan adalah Ayub berdoa. Ayub menguduskan anak-anaknya. Ayub meminta belas kasihan Tuhan turun atas anak-anaknya. Ayub meminta pengampunan dari Tuhan turun atas anak-anaknya. Jangan-jangan Ayub berpikir anak-anaknya telah banyak melukai hati Tuhan. Ayub berpikir jangan-jangan anak-anaknya telah mengutuki Allah mereka, sehingga membuat Tuhan nanti murka atas mereka. Lalu Ayub mengambil sikap, Ayub mengambil respon, yaitu dia berdoa, dia menguduskan anak-anaknya, dia meminta belas kasihan Tuhan turun atas anak-anak. Itu yang membuat hati Ayub tenang, itu membuat pikiran Ayub tenang, dia tidak gelisah. Jadi alasan pertama, kenapa kita harus berdoa? Sebab di dalam doa, sebab doa itu membuat hati dan pikiran saudara dan saya menjadi tenang. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Alasan kedua, kenapa kita harus berdoa Bapak Ibu? Sebab doa adalah saluran berkat Tuhan dalam hidup kita. Doa adalah saluran berkat Tuhan dalam hidup kita. Doa adalah saluran berkat Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Baik itu berkat rohani, baik itu berkat jasmani, maupun berkat kesehatan yang Tuhan berikan atas saya dan saudara. Mari kita belajar dari seorang raja yang terkenal. Firman Tuhan berkata kepada Yesaya, Yesaya kasih tahu kepada hambaku Hizkia di mana dia akan mati. Saudara yang kasih Tuhan, waktu Hizkia mendengar berita ini, waktu Hizkia mendengar kabar ini bahwa dia akan mati, apa respon,
apa sikap, apa tindakan Hizkia lakukan waktu dia mendapat berita. Saudara, tentu waktu kita mendapat berita tentang situasi, tentang keadaan tersebut, banyak membuat kita tidak tenang. Membuat hati kita gelisah, membuat hati kita tidak tenang. Tetapi apa sih yang dilakukan oleh Hizkia waktu dia mendapat berita, mendengar kabar bahwa dia akan mati? Firman Tuhan berkata, Hizkia berbalik dan Hizkia bermohon kepada Tuhan. Hizkia meminta belas kasihan Tuhan. Hizkia meminta pengampunan dari Tuhan. Hizkia meminta kesembuhan dari Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, belum jauh Yesaya keluar, Tuhan berbicara kepada Yesaya, kasih tahu kepada hambaku, aku perpanjang umurnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, alasan yang kedua kenapa kita harus berdoa. Kenapa orang Kristen harus berdoa? Kenapa Bapak dan Ibu dan kita semua harus berdoa? Sebab doa adalah saluran berkat Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Sebab doa adalah berkat saluran berkat Tuhan atas saya dan saudara. Baik itu berkat kesembuhan, baik itu berkat jasmani, baik itu berkat rohani yang siap Tuhan berikan buat saya dan saudara. Haleluya. Saudara mau diberkati Tuhan? Saudara mau diberkati Tuhan? Saudara mau disembuhkan Tuhan? Saudara mau mengalami mujizat Tuhan? Yang kedua, yang pertama kita berdoa. Sebab alasan yang kedua kenapa kita berdoa, sebab di dalam doa ada saluran berkat Tuhan. Yang ketiga, alasan ketiga kenapa kita harus berdoa Bapak Ibu. Kita belajar dari seorang perempuan. Dalam 1 Samuel pasal 1. Saudara, firman Tuhan berkata, Hana, dia tidak jemu-jemu. Dia terus berdoa. Hana terus berdoa. Hana terus berdoa. Sekalipun ya dia disakiti, hatinya disakiti, tetapi Hana tetap berdoa. Sekalipun dia nggak peduli, sekalipun pendetanya berkata ini perempuan mabuk, ini perempuan gila, Hana tidak peduli akan hal itu. Tetapi Hana tetap berdoa. Dia percaya one day, suatu hari nanti Tuhan mendengar. Bukan cuma mendengar, tapi Tuhan mengabulkan permohonan doa dari Hana. Alasan ketiga kenapa kita berdoa. Sebab doa membuat iman kita semakin kuat. Doa membuat iman kita semakin kuat. Hana terus berdoa. Mulutnya berkomat kamit, sampai membuat pendetanya melongok, memperhatikan dia. Ini seperti perempuan mabuk, ini seperti perempuan gila. Tapi Hana tidak peduli apa yang orang katakan kepadanya. Tapi Hana percaya Tuhan pasti mendengar dan menjawab doanya. Dan firman Tuhan berkata, ternyata Tuhan membuka kandungan Hana. Hana mendapatkan anak yang Tuhan berikan kepadanya. Lewat dari doanya. Lewat dari imannya yang kuat. Melalui doanya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, mari kita tetap berdoa ya. Jangan bosan, jangan malas kita berdoa. Ya, tetaplah kita berdoa. Yang kedua Bapak Ibu, yang Tuhan ingatkan kepada kita, ya, bagaimana supaya kita hati kita tetap bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam situasi, keadaan, kondisi, tekanan apapun yang kita hadapi, kita lihat, kita dengar, ya.
Kembali dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 tadi. 1 Tesalonika pasal 5. Ayat 18-nya. Ayat 18 firman Tuhan berkata begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, memang mungkin sulit bagi kita mengucap syukur. Orang memfitnah kita, orang menjelekkan kita, orang melecehkan kita. Memang mungkin berat kita untuk mengucap syukur. Saudara yang kasih Tuhan, tapi ini yang Tuhan ingatkan sama kita. Mari kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur. Kita belajar mengucap syukur. Sekalipun orang melukai hati kita, orang menyakiti hati kita, kita belajar mengucap syukur. Amin. Kita nggak usah bersungut-sungut, kita nggak usah memberontak. Kita belajar dari bangsa Israel, Bapak Ibu. Saudara yang kasih Tuhan, apa kurangnya bangsa Israel? Sewaktu mereka ada di Mesir, Tuhan pelihara mereka. Waktu mereka ada di Mesir, Tuhan tempatkan mereka pada tempat yang strategis. Tempat yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Waktu mereka hendak keluar dari Mesir, mereka melihat mujizat Tuhan. Mereka melihat bagaimana perkara-perkara besar yang Tuhan lakukan. 10 tulah terjadi di Mesir dan tidak ada 1 tulah pun terjadi mengena atas bangsa Israel. Begitu perfect, begitu sempurnanya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas mereka. Mereka juga melihat, mengalami bagaimana waktu mereka keluar dari Mesir. Di hadapan mereka, di depan mereka itu ada Laut Kulsum. Di kiri kanan jurang. Di belakang mereka tentara Mesir yang mengejar mereka untuk mau mereka membawa kembali pulang ke Mesir. Bagaimana mereka melihat mujizat Tuhan terjadi. Mereka berjalan di tengah-tengah lautan yang kering. Sampailah mereka ke daratan, ke padang gurun. Dan mereka melihat bagaimana tentara Mesir pada waktu mereka ada di tengah-tengah lautan itu mengejar mereka. Dan Tuhan tunggang balikan mereka. Mereka melihat mujizat Tuhan. Mereka melihat perkara-perkara yang spektakuler yang Tuhan lakukan. Bagaimana Tuhan pelihara mereka di padang gurun. Waktu mereka lapar, Musa, kami lapar, dikasih makan. Musa, kami mau daging, dikasih daging. Musa, kami haus, dikasih air. Tetapi firman Tuhan berkata, mereka terus melukai hati Tuhan. Mereka terus menyakiti hati Tuhan. Mereka terus berontak kepada Tuhan. Bersungut-sungut, menggerutu. Tidak dengar-dengaran. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua yang Tuhan ingatkan kepada kita. Tetaplah saudara dan saya, kita belajar mengucap syukur. Amin. Belajar mengucap syukur. Apalagi di tengah-tengah COVID-19 ini. Ekonomi kita mungkin merosot. Bisnis kita mungkin merosot. Tapi Tuhan mau mengajar kita pada hari ini. Kita tetap mengucap syukur. Katakan amin. Menjadi pertanyaannya, mengapa kita harus mengucap syukur? Pak Pendeta, mengapa? Mengapa kita harus mengucap syukur? Saudara yang kasih Tuhan. Dalam Wahyu pasal 4 ayat 9. Firman Tuhan berkata bahwa ternyata nanti di sorga yang kita lakukan di sana nanti adalah terus memuji Tuhan, mengucap syukur di sana. Amin. Karena di sorga akan kita lakukan terus menerus. Itu alasan pertama kenapa kita belajar mengucap syukur. Sebab di sorga nanti itulah yang saudara dan saya lakukan setiap hari.
kita memuji Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Di bumi ini kita belajar Bapak Ibu, sebab di sorga nanti itulah yang kita lakukan terus. Haleluya. Katakan amin. Yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur Bapak Ibu? Mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal 10. Ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Mereka bersungut-sungut. Bapak Ibu, kurang lebih 2 juta bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi yang masuk ke tanah Kanaan hanya 2 orang. Joshua dan Kaleb plus anak-anak yang lahir di padang gurun. Pertanyaannya, kemana yang lain? Orang-orang yang keluar dari Mesir. Mereka mati ditelan bumi. Mereka mati dipagut ular. Mereka mati karena kerakusan mereka. Mereka mati karena pemberontakan mereka kepada Tuhan. Malaikat maut menyerang mereka. Jadi alasan kedua kenapa kita harus mengucap syukur, supaya tidak ada malaikat maut menyerang saya dan saudara. Amin. Katakan kiri kananmu, mengucap syukur. Papa, mama, ya anak-anakku, mengucap syukur. Yang ketiga, untuk supaya hati kita tetap memuji Tuhan, hati kita tetap menyembah Tuhan dalam kondisi apapun tekanan yang kita hadapi. Matius pasal 24 ayat 37. Mari kita buka Matius pasal 24 ayat 37. Sampai dengan ayat 44. Matius 24 ayat 37 sampai dengan ayat 44 kita akan baca. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahui hal ini, jika tuan rumahmu tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga, yang Tuhan ingatkan kepada kita bagaimana supaya kita tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam situasi keadaan tekanan apa yang kita hadapi. Tuhan mau kita tetap berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Di pasal 25, ya, Tuhan mau kita seperti 5 gadis yang bijak tersebut. Bukan seperti gadis yang bodoh, tapi Tuhan mau kita menjadi seperti 5 gadis yang bijak, yang terus berjaga-jaga. Yang terus berjaga-jaga. Amin Bapak Ibu. Ya. 3 hal ini yang kita pelajari pada hari ini. Saya percaya dalam kondisi apapun yang kita alami, yang kita lihat hari-hari ini, itu tidak mengubah sikap kita, hati kita di dalam mengikut Tuhan. Katakan amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita tutup. Sebelum kita tutup doa, sebelum kita akhiri
ibadah kita pada hari ini. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Tuhan, sekalipun situasi, keadaan, pergumulan kami hadapi, masalah yang kami hadapi, tapi hari ini Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami, mengingatkan kami, supaya kami tetap berdoa, kami mengucap syukur, dan kami tetap berjaga-jaga. Terima kasih Bapa, dan itu semua masalah, tekanan, pergumulan yang kami hadapi tidak membuat hati kami berubah di dalam mengikut Tuhan. Kami tetap mengasihi-Mu, kami tetap sungguh-sungguh berdoa, kami tetap menjadi pribadi yang mengucap syukur dan berjaga-jaga sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya menjemput kami. Tuhan, terima kasih. Pada hari ini hamba berdoa buat umat-Mu yang ada di rumah-rumah. Tuhan, kalau ada yang sakit, hamba berdoa oleh bilur darah-Mu, Tuhan sembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus, sembuh mereka. Kalau ada yang susah, di dalam nama Yesus, Roh Kudus hibur mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kemenangan demi kemenangan itu menjadi milik umat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.